Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepada yang kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Permulaan ada persoalan-persoalan, ada masalah, ada tekanan, ada desakan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, firman Tuhan sore hari ini kita belajar seorang tokoh Yehuda namanya Yabes. Setelah keluar pembuangan Israel dari Babel, saudaraku, apa yang terjadi ketika Yabes semenjak masih dalam kandungan seorang ibu? Firman Tuhan berkata, dia banyak mengalami pergumulan yang luar biasa, sehingga Tuhan merindukan agar kita memiliki profeti-profeti, memperluas tenda-tenda dan patok-patok misi daripada Allah. Sebab itulah yang menjadi kerinduan Bapa bagi gerejanya. Tetapi satu hal yang diminta Tuhan, demikian saudara, biarlah hendak mereka menjadi satu, seperti Bapa dan aku menjadi satu. Saudara, kehendak Allah gereja bergerak untuk mengerjakan misi Allah terbesar di bumi, karena dia tidak ada lagi. 3,5 tahun Allah bekerja melalui Yesus Kristus. Dan saat ini saudara, tanggung jawab besar gereja Anda dan saya untuk mengerjakan misi itu, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang diberkati, Yabes tidak minta banyak. Kalau Salomo hanya bisa minta pengetahuan, knowledge atau hikmah dari Tuhan, tetapi Yabes minta supaya hidupnya diberkati dengan berbagai limpah-limpah, kemudian memperluas tenda, dan Yabes membutuhkan perlindungan daripada Bapa. Hidupnya berkatakan saudara, Tuhan, dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan, mereka akan tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi sungai air, dan apa saja diperbuat dan dibuat Tuhan berhasil. Saudara, Bapak Ibu, terima kasih pemerintah provinsi dan kabupaten serta donasi boleh hadir bersama-sama dengan kami. Hanya satu tujuan dan maksud, kita semua memuliakan Tuhan. Saya mengajak kita semua bangkit. Provinsi Papua Barat, Bapak Dr. Andus Domingus Mandacan, MSI, dan seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi dan banggakan dalam Tuhan kita. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang Gibor diresmikan oleh Bapak Gubernur Bapak Dr. Andus Domingus Mandacan dan Bapak Bupati Kabupaten Manokwari Bapak Hemus Indo. Jika dihitung dari peletakan batu pertama sebagai tanda mulainya pembangunan gereja ini pada tanggal 3 April 2017 jam 11 siang sampai dengan 8 Desember 2018, maka panitia telah bekerja selama 3 tahun 8 bulan. Kami sangat bersyukur karena dalam kurun waktu tersebut telah diberi kesempatan menjadi saksi sejarah tentang bagaimana Tuhan bekerja sangat luar biasa buat gereja ini. Puji Tuhan. Kami selalu percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan untuk menolong kami, karena Dialah kekuatan kami. Sebagaimana nama jemaat ini, yaitu El Gibor. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doa kami. Ketika kami naikkan doa kami di hadapan Tuhan sesuai dengan tema kita, yaitu doa yang mengubah hidup. Ketika menyadari kami tidak punya kekuatan, kami menyerahkan kepada Tuhan dengan air mata yang tertumpah. Tuhan menggerakkan pribadi-pribadi tertentu. Tuhan memakai para donatur, para pemerintah untuk menolong kami. Dan puji Tuhan, ada donatur yang berhati mulia untuk membantu kami melalui dana dan bahan bangunan. Dimulai dari gedung gereja yang baru. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita bersyukur karena Allah itu baik adanya dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang saya sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur serta penghargaan dan apresiasi segenap warga jemaat serta panitia yang telah melaksanakan pembangunan gedung gereja dan perjuangan yang dilandasi dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, dapat merampung dan menyelesaikan pembangunan gedung gereja yang mega ini. Bapak ini ada kode katanya suruh buka. Dengan pemerintah adalah mitra, ya. Dan tugas berat itu ada di dalam tangan gereja. Kalau gereja mampu membina umat-umat Tuhan, gereja mampu untuk membawa umat Tuhan lebih dekat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka pemerintah dengan sendirinya hanya bisa memberikan apresiasi kepada gereja. Tugas berat daripada gereja Tuhan adalah bagaimana mengubah manusia yang pola hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gereja harus bisa mengubah karakter pribadi-pribadi yang ada di kota Manokwari yang kita cintai. Hasil yang dicapai dalam pembangunan gedung gereja ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Dalam Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya berkeyakinan bahwa firman Tuhan inilah yang senantiasa menjadi landasan berpijak dan memberi motivasi bagi seluruh jemaat GKPI El Gibor Manokwari memberikan kontribusi dalam berbentuk demi ketaatan dan kesetiaan kepada sang pemilik hidup umat manusia. Dalam kaitan itu saya menghimbau kepada pimpinan jemaat atau gembala di tempat ini, para pelayan yang ada, serta seluruh warga jemaat GKPI, jemaat El Gibor, bisa memelihara, bisa merawat, bisa menjaga gedung gereja yang berdiri megah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga jemaat akan semakin bertumbuh dan berpacu untuk semakin rajin dan semakin setia beribadah kepada Tuhan. Hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Gubernur Provinsi Papua bersama, karena Tuhan memberikan atau menaruh di dalam hati jemaat El Gibor di tempat ini untuk tetap beriman kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga atas dasar iman dan kasih itulah kemudian jemaat di tempat ini bisa berani untuk berbuat apa saja untuk membela iman dan juga kasih itu, dan dapat diwujudkan dalam pembangunan gedung gereja yang hari ini kita saksikan dan telah diresmikan dan diikuti oleh kita bersama-sama. Selamat dan sukses atas peresmian gedung gereja baru El Gibor GKPMI di tempat ini, sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh warga jemaat, khususnya hamba-hamba Tuhan dan juga pimpinan GKPMI baik di tingkat pusat, daerah maupun wilayah yang telah bahu-membahu memberikan dukungan yang luar biasa terhadap pembangunan gedung
gereja ini. Tentu Manokwari yang religius atau Manokwari sebagai kota Injil, Manokwari sebagai pusat peradaban di tanah Papua. Saya kira pembangunan gedung gereja ini kemudian menambah perbendaharaan kekayaan daerah di Kabupaten Manokwari, di mana Kabupaten Manokwari mengalami pertumbuhan, terutama dari aspek penyediaan infrastruktur sosial. Dalam hal ini adalah gereja. Tentu gereja yang hadir di Kabupaten Manokwari ini kita berharap kemudian bisa membumikan Manokwari sebagai kota Injil itu sebenarnya, baik dari aspek fisik tetapi juga dari aspek kerohanian kita. Religi yang kita maksudkan atau diharapkan bagi kita semua adalah hubungan yang kuat, ya, kualitas hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan, tetapi juga hubungan yang baik dengan sesama kita, tetapi juga hubungan yang baik dengan lingkungan di mana kita berada. Dalam hal ini adalah alam yang Tuhan ciptakan dan anugerahkan kepada kita untuk supaya kehidupan atau keberlangsungan hidup manusia ini bisa berlangsung dari waktu ke waktu. Di tempat ini kualitas iman, tetapi juga kualitas peribadatannya makin hari makin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Gereja memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita semuanya. Gereja tidak hanya sebagai sarana untuk kita berkumpul, tetapi saya kira gereja hadir sebagai simbol kerajaan surga di bumi. Yang mau tidak mau harus didukung, karena tugas gereja adalah bagaimana mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di Matius 28, tetapi juga mewujudkan doa Bapa kami, di mana apa yang dikerjakan di bumi ini harus bisa menghadirkan sukacita dan damai sejahtera surga di bumi. Dengan demikian, apa yang sudah dikerjakan melalui pembangunan gedung gereja oleh jemaat di tempat ini sangat berarti strategis dalam pembangunan kehidupan berjemaat di Kabupaten Manokwari. Ikuti program vaksinasi, mari kita datangi tempat-tempat baik rumah sakit ataupun ada gelaran vaksinasi di semua tempat di Manokwari ini. Kita berharap kita menyukseskan itu dengan data untuk mengikuti program vaksinasi itu, sehingga Manokwari bisa kita jaga dan Manokwari bisa jaga kita, seperti pesan moral dari Bapak Gubernur kepada kita semuanya. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan kasihi, sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari, kerukunan antara umat beragama, dan kita menjaga kondusivitas daerah Papua Barat ini untuk tetap aman, kondusif dan damai. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Papua Barat lewat program dan kebijakan yang ada, kita mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan di Provinsi Papua Barat, termasuk GKPMI. Dengan demikian, perlu saya sampaikan, banyak yang sudah pemerintah bantu dan banyak juga yang belum, tapi pemerintah Provinsi Papua Barat hadir untuk 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat. Dengan demikian, kita ketahui juga bahwa banyak proposal permohonan yang masuk gedung gereja digunakan terhormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga jemaat mendapatkan berkat Tuhan dan berkat juga bagi kita semua. Kemudian hal berikut Tuhan dengan doa GKPMI yang juga topang dan doa. Dengan demikian Tuhan dengan doa jawab doa kita semua, dan puji Tuhan tingkat kesembuhan kita sampai hari ini, dan ini sudah 2 bulan terakhir ini kita ada pada 98, sekian, hari ini 98,4% tingkat kesembuhan di Papua Barat. Yang masih dirawat
saudara-saudara yang masih dirawat di rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Begitu mari saya ajak kita semua, mari kita doa, kita dukung petugas medis kita. Tuhan dengar jawab doa kita, dan ya 15 yang masih dirawat ini sembuh dan kembali dan bisa beraktivitas bagaimana biasa di tengah-tengah keluarga. Sukses ya kepada GKPMI, terutama jemaat Al-Kibor yang hari ini ya undang kita semua untuk meresmikan gedung gereja ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Akan diserahkan kepada